Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saidi. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave it a thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Teman-teman, saya pengen kasih update dulu untuk Bitcoin karena kita ngeliat Bitcoin hari ini akhirnya drop bersamaan dengan kripto-kripto lainnya karena satu dan lain hal. Salah satunya juga mungkin karena efek dari coronavirus ya, yang katanya ditemukan lagi varian baru di South Africa, dan ya kita nggak tahu teman-teman apakah itu news yang memang istilahnya fakta kebenarannya itu ada, atau sekedar kita tahu teman-teman ini mendekati akhir tahun, which means pemerintah juga perlu mengendalikan situasi ya supaya tidak penyebaran coronavirus itu tidak terlalu lebay gitu. Jadi kalau misalnya memang ternyata ya varian barunya itu udah ada sejak lama, kita juga belum tahu teman-teman ya. Jadi ya itu adalah beberapa impact yang saya rasa bisa mempengaruhi kondisi market. Jadi saya pikir kita ngeliat kondisi hari ini drop ya. Dan sebelum tadi kita sempat sebelum kita sempat bahas ya teman-teman ya. Saya sempat sharing juga melalui YouTube post yang setelah terdecline dari descending broadening wedge pattern, BTC langsung drop signifikan, bahkan menyebabkan kripto lain yang juga secara serentak terkoreksi. Pertanyaannya adalah Thanksgiving, is that you? Ya kan? Saya sempat posting di sini dan ada sekitar 83 orang yang likes dengan 149 komen. So, saya rasa memang udah saatnya kita bahas ya teman-teman ya. Nah, pertama saya akan bahas dari time frame daily terlebih dahulu. But before saya bahas, ini tadi ada sekilas ya ulasan atau berita yang dibuat oleh salah satu tim kita di STG. Nah, di sini varian baru COVID-19 yang datang dari Afrika lagi-lagi memberikan efek buruk. Sebenarnya sih impact utamanya itu adalah bukan ke cryptocurrency-nya, tapi salah satu yang kena dampaknya itu adalah di saham atau indeks saham. Dan indeks sahamnya itu di Dow Jones salah satunya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, kita coba nge-search misalnya si Dow Jones ya. Dow Jones itu kontraknya DJI ya. Nah, kita lihat Dow Jones Index Futures ya. Kita coba cari yang mana ya. Ini ya, coba kita lihat. Aduh, jangan yang ini deh. Gini aja deh, Dow Jones ya, atau S&P Dow Jones ya. Ini ya, DJI. Nah, Dow Jones hari ini drop, dan dropnya itu cukup signifikan, bahkan ada gap ya. Dengan gapnya ini bersama dengan gapnya ini kita coba hitung, indeks saham drop 2,4% teman-teman. Ini sebenarnya cukup gede sih untuk seukuran sebuah indeks saham ya. Dan S&P kita coba cek ya. Untuk S&P sendiri juga sama, dia drop dari all time high-nya. Jadi saya pikir ya ini memang serentak ya. Kita lihat ini serentak ya. Seharusnya sih sebenarnya kalau mendekati bulan November, Desember, kalau misalnya terutama untuk saham sih, itu ada yang namanya window dressing ya. Jadi kayak mereka dandanin, mereka punya laporan keuangan supaya penutupan di akhir tahun itu cenderung positif. Tapi teman-teman harus tahu satu hal ya, ini adalah permainan, kalau saya bilang sih permainan whales ya. Yang namanya setiap orang kalau misalkan udah tahu bahwa yang namanya window dressing itu memberikan dampak positif terhadap market, ya udah pasti yang namanya saham pun ya, siapapun itu ya, yang istilahnya ya kita tahu lah, retail itu kan pasti pada beli saham gitu. Jadi kayak whales-nya pun juga udah ngerti gitu loh, bahwa every retail tahu bahwa jelang window dressing itu jelang akhir tahun itu biasanya kita lakukan window dressing dan market cenderung naik, which means mereka nggak mau retail megang terlalu banyak barang. Dan ini balik lagi media ya bisa diatur juga, jadi salah satu yang bisa terjadi gitu. Apalagi kalian lihat ya, posisinya itu after Thanksgiving, bukan pada saat Thanksgiving ya. Kalau misalkan year by year kan harusnya pada saat Thanksgiving ya terjadi kondisi crashnya. Nah kalau ini enggak, setelah Thanksgiving baru ada crash ya. Jadi kayak udah diatur lah kita bilangnya. Terus salah satu dampak lagi adalah sebenarnya kan kalau kita tahu teman-teman kemarin FOMC meeting minutes, nah itu udah ngebahas tuh tentang tapering akan dipercepat dan kemungkinan di awal tahun 2022 tuh udah mulai dieksekusi. Dan setahu saya sih sebenarnya harusnya sudah dieksekusi, cuma maksudnya per awal tahun 2022 dia pengen double it ya. Jadi kayak segala eksekusinya itu akan lebih dipercepat lah, simpelnya kayak gitu. Dan salah satunya juga ada sempat ngebahas tentang suku bunga, tapi kalau suku bunga harusnya sih tetap pertengahan tahun 2022 ya, baru bener-bener akan mulai di istilahnya dinaikin lah, terutama untuk di Amerika Serikat. Nah, sekarang kalau kita lihat kondisi saat ini terhadap kondisi Bitcoin, dan kita coba bahas Bitcoinnya dulu teman-teman. Untuk time frame daily sebenarnya memang kita tahu di sini udah beberapa hari yang lalu kita udah sempat bahas ya, kita ngelihat bahwa si Bitcoin itu membentuk yang namanya broadening wedge pattern atau broadening top pattern. Dengan kondisi saat ini kita udah testing ke bagian bawah si broadening top pattern ini,
Jadi trendline bagian bawahnya ini sebenarnya cukup, saya bisa bilang cukup penting ya sebagai key supportnya, karena include Fibonacci 50%. Jadi cara tarik Fibonacci-nya itu teman-teman tarik dari swing low-nya ya di kisaran area ini, tarik ke swing high-nya di sini, dan kalian akan dapatkan beberapa level Fibonacci yang juga berpotensi menjadi key support pada pergerakan si Bitcoin-nya. Dan itu salah satunya Fibo 50%-nya itu di kisaran $54.300 ya. Dan seharusnya sih ya kita pasti akan melihat ada reaksi lah di kisaran area ini, karena ini juga deket banget sama dia punya key resistance before akhirnya dia berhasil breakout ya. Ya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi kisaran $54.000 ini menurut saya juga merupakan angka sakral ya. Selain itu, kita juga tahu ya, di sini ada terbentuk trendline juga. Jadi kalaupun dia demikian drop sampai di bawah $54.000 ya, berarti kita masih testing terhadap si trendline-nya, dan tentunya ini bisa ada potensi ngebentuk kayak semacam, mungkin kalian bisa bilang ini semacam falling wedge pattern nantinya. Tapi kalau saat ini saya tetap berpegang teguh bahwa kita membentuk yang namanya broadening wedge pattern atau broadening top pattern, dimana kondisinya saat ini kita harus bertahan di atas Fibo 50%-nya atau 54.000 dulu untuk memastikan bahwa apa istilahnya Bitcoin ini nggak drop lebih jauh lagi ya. Karena kalau misalkan memang dengan skenario ABC correction sekalipun, ini memang ada potensi sebenarnya untuk ngetes kisaran area ini. Tahu dari mana? Nanti kita akan bahas dari time frame hourly-nya. Sementara sebelum kita masuk ke hourly-nya, saya pengen bahas sedikit untuk weekly-nya. Jadi sebenarnya weekly sendiri teman-teman, menurut pandangan saya pribadi, kita tetap ya, kalau saya bilang sih kita tetap memang masih on track menuju ke wave 3 kita, which is itu di kisaran $78.000. Cuman memang kalau saya pribadi lihat, ini sedikit tambahan ya teman-teman, ada beberapa indikasi yang kita bisa bilang sih berpotensi terjadi terhadap si Bitcoin. Nah, ini indikasinya apa? Kita akan tambahkan yang namanya RSI atau Relative Strength Index pada chart Bitcoin. Lalu sebentar teman-teman, let me set a couple ya. Ini saya akan munculkan kembali ya si RSI-nya. Nah, ini sebenarnya ada salah satu kondisi yang kita perlu perhatikan juga, which is berpotensi terjadi pada time frame weekly, yaitu terbentuknya big ya atau besar ya, besar sekali sih kita bisa bilang ini apa namanya bearish divergence ya teman-teman. Jadi apakah Bitcoin akan kembali drop ya, bahkan lebih signifikan lagi dropnya dibandingkan dengan pergerakan sekarang, yang artinya ini adalah breakout-nya false atau fake out, lalu dia drop signifikan, atau ya sebatas dia harusnya bisa bertahan sih itu di kisaran ini. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, saya menggunakan Fibo extension, di mana Fibo extension ini mengarahkan kita dengan key resistance di kisaran Fibo 100%-nya $63.300, dan ada beberapa area support seperti Fibo 0618 atau 61,8% di kisaran 54.200, dan Fibo 50%-nya di kisaran 51.400. Jadi sebenarnya kisaran 54.200 itu kita udah ngelihat dua confluence dari Fibonacci ya, Fibonacci pada time frame daily dan juga pada time frame weekly. Kalau weekly saya menggunakan Fibo extension, kalau misalkan daily saya menggunakan Fibonacci retracement basic ya, dari wave 2 ke potential wave 3 kita. Nah, sekarang untuk time frame hourly-nya nih teman-teman, kenapa kita tadi sempat bilang ya bahwa di kisaran ini memang ada potensi menjadi wave C-nya kita atau wave 2-nya kita ya, akhir dari koreksinya kita. Nah, jadi dari mana kita bisa tahu teman-teman? Pertama, untuk time frame apa namanya hourly sendiri atau dalam time frame kayak 4 jam atau 1 jam, saya sudah sampaikan bahwa kita memang ketahan itu terhadap si descending broadening wedge pattern. Jadi kalau nggak salah teman-teman kayak tadi pagi ya, tapi pagi waktu Turki sih, itu saya sempat sampaikan bahwa kita memang ketahan hanya pada descending broadening wedge pattern-nya. Jadi di kisaran area tersebut itu memang ada key resistance, dan saya pikir kalau misalnya kita reject dari area tersebut, wajar kalau misalnya kita testing lagi terhadap key support-nya. Sayangnya key support-nya tuh langsung dibablas, drop, dan langsung menuju ke area 53.500 bahkan tadi lowest point-nya. Nah, cuman kalau kalian lihat nih teman-teman, di sini kan terdapat area Fibonacci ya, 1618, dan ini saya tarik hanya menggunakan Fibonacci eksternal. Jadi kalau misalnya teman-teman tarik itu dari wave 3 ya, lalu kalian tarik ke potential wave 4, itu kita bisa dapetin kira-kira targetnya si BTC pada setelah dia breakdown dari si key supportnya itu adalah di kisaran $52.700, dan itu Fibo 1618-nya. Jadi sebenarnya ini melengkapi skenario teman-teman, skenario yang kita udah bahas dari video beberapa saat yang lalu ya. Sorry agak sedikit lagging kayaknya ya.
Jadi ini adalah wave A-nya kita, WXY, lalu wave B-nya kita, WXY, ya. Diteruskan dengan wave 1, 2, 3, 4, dan harusnya 5-nya itu zigzag juga sih. Dan potensialnya di kisaran Fibo 1618. Jadi kalau misalnya teman-teman nge-search di Google, itu kalian tinggal cek aja namanya ABC Corrective, ya, wave 335, ya. Kurang lebih gambarnya kayak gini teman-teman. Soalnya ini kayak udah kayak formasi ya, udah kayak formasi. Nih kalian tinggal lihat nih. Jadi ini namanya expanded flat correction, WXY, WXY, ya, sedikit breakout, jadi kayak false breakout, lalu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah itu menjadi wave C-nya kita. Nah pertanyaannya nih, apakah benar di kisaran area ini menjadi bottom dari si Bitcoin? Lalu setelah dengan goyangan, dengan berita news-news negatif atau FUD, tiba-tiba ketika semua orang udah mulai, wah ini kayaknya udah super bearish ya, ketika mereka udah mulai banyak yang bilang super bearish, bahkan kalau kita berbicara soal fear and greed indexnya ya, si Bitcoin sendiri, saya cukup yakin sih harusnya udah di bawah ya teman-teman ya. Kita coba cek ya, untuk make sure aja ya. Jadi kita cek dari websitenya alternative.me ya, kalian bisa search di sana juga. Nah per hari ini netral. What amazing ya, amazing banget teman-teman. Berarti ada yang confident loh dengan kondisi Bitcoin hari ini gitu ya, kurang lebihnya. Jadi kayak kemarin itu fear ya, tuh yesterday fear, last week fear, and then suddenly hari ini neutral. Berarti kayak orang-orang udah mulai pada realize bahwa ini kayaknya udah merupakan bagian area dipnya ya. Nah, saya rasa itu aja teman-teman. Jadi untuk update kali ini sebenarnya kita cuma bisa menyaksikan ya kondisi penurunan saat ini. Apakah ini merupakan area bottomnya atau tidak gitu. Kalau saya personally, saya udah inform ke teman-teman juga yang mungkin ada di advance group juga ya, saya inform ke mereka bahwa kita itu jangan ngelawan yang namanya red Ferrari guys ya. Jadi kalau kalian bayangin lagi ada red Ferrari ini atau Ferrari merah ngebut kencang, kalian jangan berdiri di depannya karena kalian nggak akan bisa nahan Ferrari tersebut. Dan inilah yang terjadi saat ini ya. Kalau kalian lihat nih, ini berpotensi ngebentuk semacam bearish pennant. Pertanyaannya, apakah akan break ke bawah lagi dan meneruskan koreksinya sampai ke level 52.700, atau justru di closing daily-nya dia ketahan di 54.300 dan bahkan weekly-nya dia juga bisa mempertahankan area ini gitu, supaya memastikan bahwa wave berikutnya pada Bitcoin itu masih oke gitu ya, karena ini kan wave 1, 2, dan harusnya sih harapan kita berikutnya adalah menuju ke wave 3 ya, dan wave 3 nya itu harusnya di kisaran 78 ribuan something gitu ya. Jadi paling teman-teman itu aja update saya seputaran Bitcoin. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat ya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan informasinya bisa menjadi istilahnya tambahan informasi untuk teman-teman juga, dan semoga kiranya kita semua istilahnya tetap aman lah ya, investmentnya nggak terlalu terkena dampak dari koreksi ini gitu loh ya. Karena saya juga udah sempat inform ke teman-teman waktu beberapa video yang terakhir ya, saya udah sempat inform jangan overtrade dulu ya, apalagi yang leverage trading itu agak lebih riskan. Buat teman-teman yang di spot juga jangan terlalu overconfident sehingga jadi lebih kesangkut gitu ya, karena memang biasanya kalau misalkan kondisi udah drop kayak gini, itu orang-orang udah pada ngomongin serok gitu. Kalau saya sih pribadi mendingan nunggu momentumnya mulai melandai, sellersnya sudah mulai slow down, baru kita consider untuk re-entry lagi ya. Oke, sekali lagi thank you very much. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Have a nice day everyone. Cheers.